Murah ya, murah. Oke. Iki 200 nih. Kilometer 150. Oh, bisa ya? Bisa ya? Kenalan dulu. Kenalan dulu. Selamat pagi. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Terima kasih banyak buat Pak Roni sudah memberi kesempatan pada saya dan Pak Dev untuk sedikit sharing aja ya. Maksudnya kita berbagi pengalaman akan selama ini saya sebagai agent properti dan juga sebagai pelaku investasi properti. Ya, semoga nanti apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, kemudian menambah informasi lah ya. Nah, ini saya mau memperkenalkan diri saya, nama saya Ika. Saya bergabung dengan Xavier Map di Blanibung. Dan saya datang bersama Pak Dev, sama-sama juga kita di Blanibung. Saya dan Pak Dev suami istri ya. Jadi kita satu tim. Nah, saya sudah di properti ini sudah mulai tahun 2008. Jadi waktu itu masih zamannya era galaksi ya. Jadi saya sudah banyak melihat kenaikan harga, terus properti itu potensinya itu seberapa besar, sampai kebanyakan dari klien saya itu sudah untung banyak ya, maksudnya dari dia belinya sekian, karena udah sekian harganya dan udah berkali-kali lipat kenaikannya. Dan selama itu juga saya juga ikut investasi juga di properti dan saya sudah menikmati juga ya sampai sekarang ada ini rumah saya yang sudah saya sewakan dan sudah dapat passive income. Terus ada juga beberapa seperti tanah yang saya bangun lalu sudah saya jual, itu sudah menghasilkan lumayan lah ya, bisa menghasilkan income yang sangat lumayan. Jadi saya ingin membagikan bagaimana kita di usia-usia yang masih muda ya, saya lihat masih muda-muda semua, masih sekitar berapa 20 ya. Nah, itu kan sangat punya kesempatan besar gitu ya, maksudnya kesempatannya sangat besar sekali untuk bisa memiliki properti seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dev untuk menerangkan investasi itu apa dan mengapa kita investasi ya, terutama di bidang rumah. Silakan Pak Dev. Oke, ya, selamat pagi. Siapa dari teman-teman ya? Ya. Saya berusaha merasa lebih muda ya. Oh iya. Terima kasih. Jadi kalau tadi Berita sudah memperkenalkan diri, saya juga sudah bergabung di Xavier Wax ini baru awal tahun. Sebelumnya kalau pengalaman saya juga kerja kantoran seperti teman-teman ini di PT Samator, di panggung elektronik dan di terakhir di pabrik buku tulis. Ya. Nah, terus saya juga pada saat kerja saya juga mencoba semua ini. Yang dulu saya pikir investasi, baru saya sadar apa itu investasi. Misalnya saya dulu coba forex. Forex itu 24 jam. Jadi pulang kerja langsung di depan laptop lihat grafik, redet, kadang nggak bisa ini, nggak di-cut loss, tinggal tidur besoknya MC. Tahu ya MC ya? Ada yang main forex? Nggak ada ya? Ada yang investasi saham? Ada. Reksadana? Ada. Emas? Emas digital? Iya. Emasnya itu bekerja ya di kerja paksa. Terus
lain-lainnya kripto yang paling ikut kripto. Oke ya. Oh enggak? Tapi enggak ada ya kripto ya. Ah ya. Ada pengalaman ya. Semua itu yang tadi saya sebutkan, misalnya forex, kripto, ya, saham. Ada yang memperlakukan saham itu sebagai trading. Jadi, investasi sama trading itu sama, cuma jangka waktunya. Enggak. Itu beda. Ya. Apa itu investasi? Investasi itu adalah sesuatu. Kita itu menanamkan dana atau modal atau uang kita yang menyisihkan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Masa mendatang itu jangka yang panjang. Dan di investasi itu uang kita nantinya bekerja untuk kita. Jadi kita diam aja, kita kerjain yang lain. Uang itu kerja untuk kita. Contoh paling mudah investasi yang returnnya sedikit, yieldnya sedikit ya, yieldnya kecil, itu deposito. Deposito itu kita diamkan, uangnya kerja untuk kita, ada passive income, itu investasi. Tapi kalau forex kita ini dagang. Hari ini harga berapa kita beli, besok harga berapa kita jual, itu dagang. Kita harus aktif, bukan diam aja terus ada uangnya datang. Nah, investasi ini beda, jangka panjang. Saham bisa dibuat dagang, bisa dibuat investasi. Kalau kita investasi, kita akan lihat record perusahaannya ini berapa lama dia itu membagi keuntungan atau dividen. Ya, kalau dia membagi terus secara rutin, oh ya kita mau di perusahaan ini, berarti dia untung terus. Kita taruh uangnya, rutin di sana nabung. Nanti tiap tahun kita dapat pembagian dividen. Nah itu investasi. Di lain pihak, nilai perusahaannya juga berkembang. Apa yang kita tabung nilainya juga berkembang. Itu investasi. Ya. Rumah juga gitu, kita beli rumah, nabung nih. Nabungnya lewat KPR ya, cicilan KPR. Terus harga rumahnya naik terus, berkembang, disewakan, kita dapat pendapatan. Itu investasi, bukan dagang. Jangan beli rumah sekarang terus dijual lagi, itu dagang. Ya, banyak rugi kalau kayak gitu yang properti ya. Nah, kenapa? Yang tadi saya katakan, supaya kita ini dapat pemasukan tambahan. Ya, pemasukan tambahan dari passive income hasil investasi. Terus kita berharap bisa bebas finansial, freedom, enak, gak usah kerja kita dapat pendapatan. Bayangkan kalau kalian dari muda gini ya, punya 5 rumah, disewakan misal ini ya, 1 tahunnya 24 juta, berarti per bulan udah 2 juta ya. Iya. Punya 5 rumah, berarti rata-rata ya dapat sebulannya 10 juta. Itu investasi, sudah bebas finansial 10 juta per bulan. Dan harga sewa rumah itu selalu naik. Karena apa? Pertambahan penduduk di Indonesia terutama itu tinggi sekali, terutama di kota besar seperti Surabaya. Dan untuk masa tua itu bisa enak, tidak usah tergantung sama anak, ya. Tidak membebani anak kita, tapi malah justru membantu anak kita. Terus kapan? Ya sedini mungkin. Sedini mungkin. Siapa saja yang bisa investasi? Semua orang yang sudah punya penghasilan, termasuk anak yang masih muda yang terima uang dari orang tuanya itu sudah bisa investasi. Ya. Dengan cara apa? Mungkin yang kalau dulu zaman dulu itu nabung, tapi sekarang nabung bukan investasi ya, nyetor uang ke bank karena bunganya dipotong sama biaya adminnya malah tekor. Ya. Dari Surabaya semua ya, ngerti ya tekor ya. Oke. Jadi kalau sekarang itu deposito masih oke ya. Reksadana itu juga pilihan, dengan uang yang kecil bisa masuk, saham juga, tapi kalau blue chip juga harus milih ya. Nah, kalau rumah, ya itu susahnya. Anak kecil belum bisa beli rumah, ya, karena butuh dana yang cukup besar. Terus apa aja tadi yang saya sebutkan? Saham, karena emas kalau yang digital sudah bisa dicicil 500 rupiah pun bisa beli. Ya, terus properti. 2 yang di atas ini membuat psikologis kurang sehat. Kenapa? Karena kita lihat harganya. Kita bisa tahu harganya. Rumah kita tidak pernah tahu harganya sampai ada rumah sebelah kita yang terjual atau rumah di sekitar, ya, atau ada yang nawar rumah kita. Saham emas kita selalu lihat, waduh besok turun, bingung, ya toh, beli tidak mau. Waktu naik, waduh naik enak ini beli, terus turunnya tambah ini, waduh rugi.
dia sakit, besok nggak masuk kerja karena pusing kepikiran. Yang aktif income-nya malah nggak dapat. Ini saya bikin simulasi. Seandainya saya ini membelikan rumah, jadi saya beli rumah ya dulu. Tadi tahun 2004 cicilannya sampai 2014 di daerah Waru. Saya itu beli dengan uang muka terus biayanya 80 juta. Waktu itu harganya 70 juta. Jadi harganya total itu 180 juta. Yang 110 juta saya KPR karena nggak punya uang ya. Kita sama lah nasibnya, belum punya uang segitu banyak ya. Jadi 110 kita KPR kan dengan cicilan sekitar 1,5. Waktu itu bunga mahal-mahalnya bukan kayak sekarang. Ya sekarang dulu itu bunga itu 11-12, sekarang ini sudah 7-6% bunga KPR. Terus waktu floating di tahun ketiga itu 1,7. Ya, lunasnya di 2014 awal atau 2013 akhir. Itu lunas selama 10 tahun. Terus saya bandingkan jika uang itu di awal saya belikan saham BCA, ini saham BCA. Saya pilihkan saham yang paling bagus ya, jadi dia naik terus. Kalau saham lainnya bisa naik turun, akhirnya rugi. Ini biar imbang lah. Ya, saya belikan saham BCA dari 70 juta di awal, terus tiap bulannya saya sesuaikan pembeliannya dengan cicilan KPR saya. Ya. Hasilnya selama 10 tahun saya itu dapat dividen sekian dari BCA. Saya nggak punya data 2004-nya. 2004-nya itu data di internet nggak ada ya. Hasilnya itu sekian. Kalau yang ini saya kalau sewakan rumah saya, itu dari 2004 sudah disewa, 2005, jadi setelah 2005 itu laku, 6 bulan kemudian laku. Ini 2005 juga disewa. Terus tiap tahun disewa, nilainya sekian, tiap tahun naik. Kenaikan dan ada yang sewa. Mungkin sempat kosong paling ya 1 bulan, 2 bulan cari nyewa baru itu ada. Dan lotnya BCA kalau sampai 10 tahun itu 110 lot, harga akhir 2020 itu 31.100. 31.100, jadi nilai saham BCA waktu saat ini 2020 ya, 2020 akhir itu 1,89. Nilai rumah di sekitar saya yang sudah dijual itu 2M. Jadi kurang lebih memang sama. Tapi kalau milih sahamnya betul, kalau milih sahamnya salah ya beda hasil ya. Jadi saya ringkas mungkin seperti ini ya. Di BCA total dividen selama 10 tahun dari 2004 sampai 2014 saya terima 46 juta. Ini simulasinya ya. Dan harga capital gain pada saat 2014 itu 800 juta. Saya konversikan dari harganya dengan lot yang diterima selama 10 tahun 610 lot. Ini bahasanya masih tidak asing kan lot ya. Ngerti ya? Ada yang nggak ngerti? Gak usah gengsi loh. Dulu saya juga nggak ngerti ya. Total hasil sewa kalau dari 10 tahun itu 131 juta. Harga rumah saat itu 850 juta. Mirip-mirip. Asal milih sahamnya yang betul. Ya, dianalisa dulu, ini bukan untuk trading, bukan gorengan. Ya, ini data properti, nilai properti di daerah Jakarta yang saya dapat di internet ya. Terutama rata-rata tiap tahun saya hanya mau menunjukkan bahwa selama 5 atau 6 tahun ini itu ada kenaikan. Kalau ini rata-rata ya, dari 2,6 jadi 8,4, 3 kali lipat lebih. Dan ini saham ini untung-untungan kalau bisa naik sekian. Kalau di saham ya, juga emas. Emas dulu yang beli waktu 1 juta saya Pak. Sekarang harganya berapa? 900-an, 930-an. Turun ya. Kalau dulu waktu beli 1 juta turun. Tapi waktu kalau di sebelum-sebelumnya 500 lumayan. Tapi naiknya berapa kali? Nah, gitu ya. Ya. Terus belum biaya-biaya lainnya, belum pajak-pajaknya yang kita hitung. Kalau properti itu beda lagi ya. Lebih ringan. Apa sih keuntungannya kalau investasi rumah? Risikonya rendah. Maksudnya apa? Kita itu secara psikologis itu tidak terpengaruh untuk cepat-cepat jual atau kita merasa rugi. Jadi sehat secara risiko. Kemungkinan kerugian itu sangat kecil, itu risiko rendah. Harganya naik terus tiap tahun seperti yang saya ngomong. Tiap tahun naik terus sewa maupun harganya. Terus nyata kelihatan siapa yang bisa nyuri rumahnya? Nggak ada ya. Mau digotong rumahnya juga dari saya.
terus bisa diwariskan ke orang-orang. Jadi orang itu tadi kelihatan tahu, oh ini rumahnya Pak Dev, oh ini rumahnya siapa, itu tahu, kelihatan. Ya, menghasilkan passive income seperti tadi kalau disewakan. Di saham risikonya tinggi karena psikologis, harganya bisa naik bisa turun. Ininya nyata kalau kita buka laptop atau handphone-nya. Tapi dia bisa dicuri kalau password dan username Anda dibobol, termasuk pin tradingnya dibobol, bisa sudah pindah semua ke akun orang lain. Beda sama ini ya. Oh Pak, sertifikatnya bisa dicuri, bisa. Tapi di BPN ada salinannya, jadi dia tidak bisa dijual. Tetap milik kita. Jadi ya. Kalau sekali saham hilang ya hilang sudah. Yang masuk orang lain asal username dan password pin tradingnya sama dengan yang tercatat sudah dianggap sah. Ya, bedanya di situ. Terus kekurangannya apa? Memang mahal. Tidak bisa kita punya 100.000 terus beli rumah nyicil 100.000 itu bisa. Terus lain sama saham bisa 100.000 masih ada ya. Terus butuh perawatan, memang butuh perawatan. Tapi nilai perawatannya kalau kita sewakan hanya 5-10% dari nilai sewa. Paling ngecat aja, bocor-bocor tidak seberapa, itu pasti ada perawatan. Ya. Terus tidak bisa dipindahkan tadi yang saya bilang ya. Kalau kalian misalnya pindah dinas keluar kota, rumahnya tidak bisa dibawa. Rumahnya tidak bisa dibawa. Satu-satunya ya apa? Disewakan atau dijual, beli lagi yang tempat baru. Dibandingkan kalau tidak punya apa-apa mau beli tempat baru pun tidak bisa. Ya, harganya berbeda. Terus ada regulasi dan proses yang panjang untuk memiliki rumah. Itu regulasinya ada macam-macam ya. Mau KPR masih ada syarat-syaratnya. Terus nanti ada notaris, terlibat notaris dan sebagainya. Tapi ini termasuk juga pengaman kita. Ya, prosesnya juga panjang. Nggak langsung hari ini beli, kasih uang, sudah bisa nempati rumah. Tidak semudah itu ya. Ya, ada negosiasinya, harus ada cek sertifikat dan sebagainya. Terus beli rumah, baru ada nilainya kalau dia punya fasilitas penunjang. Bukan seperti saham, beli saham, sudah itu sudah ada nilainya. Kalau rumah enggak, harus dilihat dulu ada PDAM-nya enggak. Kalau enggak ada paling jelek ya ada sumur air bersihnya. Atau ada PLN-nya enggak? Jangan sampai enggak ada PLN, itu susah ya zaman sekarang ya. Kalau dulu pakai lilin enggak apa-apa, kalau sekarang perlu laptop ya. Laptopnya dikasih lilin enggak bisa. Terus harus ada jalannya, jangan sampai di tengah-tengahnya itu sudah dibuntut rumahnya orang. Enggak ada jalan ke rumahnya, itu enggak ada nilainya rumahnya. Ya. Nah, ini yang harus ada, itu kekurangan dari rumah. Ya. Tapi kelebihannya ini banyak sekali asal kita bisa membuatkan solusi dari kekurangan. Apa solusinya? Nah, hal ini solusinya adalah KPR. Kita menggunakan atau memanfaatkan bank untuk kita disiplin menabung. Ya, dengan tabungan yang sama tanpa KPR, kita misalnya ya, saya nabung, saya KPR 10 tahun. Cicilan 1,7 Pak, kata gitu ya. Setelah 10 tahun saya punya rumah kalau KPR. Tapi saya nabung dengan 1,7 10 tahun. Pada saat tahun ke-10 saya tidak bisa beli rumah yang sama. Karena rumah itu kayak tadi, harganya jauh kali lipat. Kalau tadi cicilan saya itu kalau di totalnya harga rumah jadi 270 juta. 270 juta. Tapi nilai rumah saat KPR lunas itu 850 juta. Jadi dengan nabung seperti itu tidak bisa menjangkau untuk beli rumah. Jadi jangan ngomong Pak saya nabung dulu baru beli rumah. Oh iya, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa beli rumah yang sama. Dan rumah tambah lama tambah kecil. Dulu 9 kali 15 itu kecil. Sekarang 5 kali 9 itu rumah 5 kali 9. Lama-lama 2 kali 1 ya. Nah, kapan ya beli rumah itu? Sekarang atau nanti ini saya jelaskan nanti ya. Tapi tadi sudah sekilas saya kasih bocorannya ya. Kapan beli rumah? Terus sumber dananya siapa ya? Orang tua atau keluarga. Siapa yang punya uang untuk UTJ-nya, untuk DP-nya saya pinjam dulu. Gitu ya. Gimana nanti saya nyicil? Ada nanti kliennya Bu Ita itu pegawai Indomaret. Dia tidak punya uang untuk UTJ. Dia hanya punya uang untuk UTJ, tapi DP-nya yang 10 juta dia tidak punya. Caranya gimana? Dia pinjam temannya sesama pegawai Indomaret. Tapi dia usahakan sampai akhirnya dia bisa beli rumah itu. Dan KPR-nya disetujui dan dia bisa beli rumah. Itu upaya. Istrinya hamil ada di Trenggalek, besok harus ke notaris. Dia malam ini pulang ke Trenggalek, jemput istrinya. Besok paginya langsung ke notaris dan langsung akad.
dapat rumah itu apa semangatnya itu? Semangatnya itu wow. Nah, terus yang berikutnya besar dananya berapa yang harus dipersiapkan? Kalau normal ya? Ini yang Ya. ini. Betul, normal ya. Ada PPN. Karena kita belinya di PT. PT itu rumahnya jadi kayak barang dagangan, jadi ada PPN yang pertama nilainya 10%. Lalu tapi kabar baiknya kan pemerintah ngasih insentif PPN 10% ya, dan diperpanjang sampai Desember nanti. Terus ada DP sekitar 5-20%, tergantung berapa luasan rumah dan ini apa yang berapa yang dipinjam. Ya. Terus ada biaya-biaya AJB balik nama. Terus ada BPHTP, ini biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Ini adalah pajak atau katakan pajak pembeli, besarnya sekitar 5%. Ada biaya KPR. Biaya KPR ini terdiri dari akad kreditnya dan asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Itu nilainya hampir sekitar 5-7% dari plafon kredit. Jadi total ini kalau bisa dikatakan harus mempersiapkan 20-40%. 20-40%. Jadi total ini ya semuanya. Kalau normal. Sekarang kabar baiknya pandemi. Nanti dijelaskan kita nggak normalnya di mana. Ya. Nah, kalau beli sekarang cicilannya sangat ringan. Kenapa? Di umur masih muda. Untuk tenor KPR-nya bisa panjang. Semakin tua, semakin pendek. Dinilai dari mana? Dari usia pensiun. Usia pensiun untuk karyawan tetap itu 55 tahun. Dan karyawan tetap itu paling mudah dapat KPR di masa pandemi ini. Ya, paling mudah. Syaratnya tidak terlalu susah. Terus jadinya akhirnya karena dibagi tahunnya ini ringan sekali. Ya, terus kebutuhannya belum besar. Ada yang belum punya anak, ada yang punya anak masih kecil. Kapan anak itu jadi kebutuhan yang besar? Waktu dia sudah mulai sekolah. Jadi anggap saja umur 6-7 tahun dia sudah mulai sekolah, itu kebutuhannya besar. Makin besar lagi kebutuhannya. SMP nanti minta handphone, ya nanti SMA minta laptop, ya minta koneksi internet, ya. Terus jadi cicilannya karena tenornya pendek jadi besar. Jadi jawabannya kapan belinya? Kalau mau punya rumah, jangan ditunda. Ya, makin ditunda, tahun depan aja saya masih nabung sekarang. Ingat umurmu berapa? Tahun depan kamu mau menikah nanti, waduh kok biaya pernikahan saya berapa? Ada loh. Dapat klien, ya, dia sudah DP rumah. Terus ada biaya-biaya yang tadi, yang BPHTP. Terus dia mikir, BPHTP ini memang rumahnya ada 800 juta ya. BPHTP ini 40 juta, waduh, saya nggak bisa nikah kalau sebenarnya nih pemikirannya ya ada benernya, ada konyolnya juga gitu. Apa setelah punya keluarga nggak butuh rumah gitu ya. Dan lucunya yang ngomong seperti itu yang pihak perempuan memang. Nah, Padahal pihak perempuan biasanya pengen punya rumah ya. iya. Yang laki kan maunya berkelana. Nah, kalau sewa gimana kan? Pak, saya nggak bisa beli rumah. Saya sewa saja. Sewa itu memperkaya orang seperti saya nyewakan rumah. Ya, saya dapat uangnya dari kalian yang sewa. Terus sifatnya konsumtif, maksudnya apa? Setelah sewa uangnya habis, tidak bisa kembali. Apa yang bisa dijual dari sewa? Cuma masa sewa yang terus berkurangnya. Atau beli. Beli itu memperkaya diri sendiri. Selain punya nilai aset rumah, bisa disewakan, dapat uang. Itu sifatnya investasi tadi, nilainya terus naik. Tiap tahun bisa disewakan, tiap tahun bisa dapat uang. Untuk perawatannya juga untuk ada sekali. Ya dari properti yang saya punya, bisa katakan saya kalau sekarang ini ya hanya gambaran, tiap bulan saya punya 6 juta dari hasil sewa. Jadi tapi kebutuhannya jauh lebih besar dari 6 juta, tenang aja. Tapi seandainya tidak punya itu, ya tahu kan saya sudah di lingkungan kesini jalan kaki mungkin. Nah ini adalah orang yang sebenarnya dia bukan di bisnis properti, tapi dia itu di Amerika hidup tahun 1860 bisa di Dublin nanti ya. Marshall Field
sekitar situ, dia itu orang yang terkaya, dia itu bisnisnya adalah toko retail. Tapi caranya dia adalah kalau tiap kali dia buka cabang, dia bukan sewa, tapi dia beli propertinya. Terus dia sampai akhirnya semua terkumpul, dia mempunyai kekayaan pada saat itu adalah 66 miliar US dollar. Dan dia adalah orang yang terkaya yang tidak pernah ada di bumi, yang ke-23. Ya. Dia bilang apa? Buying real estate is not only the best way, the quickest way, the safest way, but the only way to become wealthy. Jadi dia bilang apa nih? Saya terjemahkan ya, bukan maksudnya menghina tadi. Saya lebih terjemahkan supaya satu arti. Maksudnya membeli satu rumah, ya, atau properti ya, rumahnya. Itu bukan hanya cara yang terbaik, atau cara yang tercepat, atau cara yang teraman, tetapi satu-satunya cara untuk menjadi kaya. Kalau kita lihat semua orang kaya di Indonesia, propertinya banyak. Ya, itu dari saya. Berikutnya mungkin dari kita. Terima kasih. Saya sambil duduk aja ya. Ya. Iya Ibu. Jadi hanya sekedar sharing-sharing aja dari pengalaman saya Oh, iya, terima kasih. dan lain-lain yang sudah saya handle selama ini. Itu bagaimana supaya kita tuh dapat KPR itu di ACC. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman mengenai KPR sebelumnya? Ada? Ah, ya. Ya. Supaya KPR di ACC itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama kita harus lolos BI checking. BI checking itu catatan sejarah keuangan kita, pinjaman-pinjaman kita. Selama ini yang pinjaman kita itu yang tercatat di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau misalkan kita pinjam lewat seperti pinjaman online itu juga termasuk di situ juga termasuk. Jadi kita pernah aja terlambat bayar 2 bulan itu sudah pol 2, atau itu terlambat bayar sampai 6 bulan itu kita sudah pol 5. Nah kalau sudah pol 5 itu meskipun kita punya satu aja kredit kita cuma 200.000 aja atau 100.000 aja, itu kita tidak bisa di KPR. Jadi sangat-sangat ini harus diperhatikan dari awal, jangan sampai kita itu punya kredit yang macet ya, kartu kredit atau pinjaman yang lain seperti cicilan motor mungkin juga termasuk ya. Nah, kedua itu kita harus punya persiapan uang muka. Nah, dalam kondisi normal kita memang harus punya persiapan uang muka itu untuk uang muka dan juga untuk biaya-biaya. Tadi sudah terangkan Pak Dek, biaya-biayanya sekitar berapa. Nah, berikutnya kita karena saya bicara di depannya anak karyawan ya, jadi memang harus karyawan tetap dan sudah bekerja 2 tahun. Itu persyaratannya dan gajinya ditransfer melalui payroll. Ya, jadi ini gunanya supaya bank itu bisa memverifikasi penghasilan kita benar nggak, gajinya sekian, itu bisa dilihat dari transferan yang masuk ke rekening kita. Jadi itu 3 bulan terakhir gaji kita itu harus rekening tabungan kita itu harus difotokopi lalu diserahkan pada penghasilan. Dan yang kelima ini kalau kita punya joint income, kalau kita ada pasangan, maka penghasilan suami atau istri kita itu juga bisa memberi nilai tambah untuk bisa kita kemudian mendapatkan ACC. Ya, ya, kalau tadi kan persyaratannya aja ya, persyaratannya aja untuk KPR. Yang seperti itu ini, apakah kita tuh punya kemauan, punya motivasi nggak? Karena meskipun kita punya yang di sebelah ini ya, usia sudah 1 tahun, 1 perusahaan, 1 PWP, lolos PIJK, tapi kalau kita nggak punya kemauan, sederhana dan disiplin, ini akan sulit ya. Jadi memang kita harus untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan bernilai, itu memang kita harus punya pengorbanan. Dan pengorbanannya itu adalah salah satunya dari diri kita sendiri. Mau nggak kita ini menyisihkan penghasilan kita? Biasanya kita tiap hari ngopi-ngopi, tiap hari kita jajan makan di mana, tapi kita mengurangi, jadi kita jadi sederhana lagi. Ya nggak perlu nggak kita beli, misalkan biasanya kita selalu beli apa, aksesoris atau kita beli handphone terbaru, kalau ada handphone baru kita selalu ngikutin misalkan. Nah itu mulai untuk mulai dari sekarang bisa dijalankan untuk bisa mendapatkan investasi yang bernilai seperti rumah.
kita sudah tahu nih terus KPR itu gimana, makanya maksudnya apa aja caranya apa ya. Nah, sekarang kita beli rumah itu di mana sih yang nantinya itu investasinya itu akan memberikan nilai yang maksimal. Jadi jangan sampai kita pilih rumah yang apa-apa bisa aku beli pokoknya tapi nilainya nggak naik-naik ya. Ada rumah yang memang karena apa? Karena itu lokasinya di luar kota misalkan contohnya. Nah, kalau dari pengalaman saya dan dari selama ini saya sebagai agent properti itu perumahan yang nilainya cepat meningkat itu di sekitar Surabaya. Sekitar Surabaya itu daerah Sidoarjo, daerah Gresik dan sekitarnya ya. Dan terutama yang Surabaya itu Sidoarjo Gresik ini yang paling mepet dengan Surabaya. Misalkan daerah Dorjo, Nganti, ya. Terus daerah Kepatihan atau daerah Juanda, terus sekitar Surabaya. Dan yang harus kita pilih itu daerah yang berkembang. Maksudnya berkembang itu yang dia ada perencanaan, ada pengembangan apa infrastrukturnya. Misalkan akan dibangun air, akan dibangun mer, akan dibangun pintu tol di sana. Itu kita harus cari informasi. Kalau ada pengembangan ke arah sana itu berarti daerah sana itu daerah yang berkembang. Dan pasti daerah sana itu akan banyak developer yang mendevelop perumahan di sekitar itu. Itu bisa jadi pilihan kita, Dan yang kita pilih harus yang sesuai dengan budget kita ya. Kita harus realistis memang. Kalau kita bisa mencatatkan berapa dari gaji kita, dari penghasilan kita, maka benar-benar kita perlu yang sesuai dengan budget kita. Nah, kemudian kita cari yang cicilan yang kalau bisa yang ada cicilan uang mukanya ringan, atau kalau bisa yang tanpa uang muka itu akan lebih memudahkan lagi kita untuk bisa beli rumah. Dan yang terpenting kita pilih itu di perumahan. Nah, perumahan ini sangat penting sekali karena kalau kita beli rumah bukan di perumahan itu kadang-kadang seringkali itu legalitasnya kurang jelas. Dari segi sertifikatnya, dari segi izin-izinnya, ULB-nya, PBB-nya segala macam itu kadang-kadang itu tidak jelas ya. Kemudian infrastrukturnya kalau bukan di perumahan itu kadang jalannya itu kadang cuma 3 meter atau cuma bisa sepeda motor aja yang lewat itu KPR tidak disetujui atau lingkungannya yang kurang aman. Tapi kalau di perumahan itu kita punya nilai tambah, kita punya nilai lebih. Perumahan ini memang diminati, bahkan banyak orang akan minat di perumahan itu untuk membeli seperti itu. Nah, ini kabar baiknya di masa pandemi ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi banyak perumahan itu yang DP-nya itu 0 ya. DP-nya 0 atau ada subsidi pembuka dari developer. Tapi sebetulnya DP 0 ini berasal dari insentif pemerintah PPN 0 itu ya. Jadi pemerintah memberikan diskon tanpa PPN untuk penjualan rumah. Nah ini bisa membuat perumahan itu menjadi DP-nya itu jadi 0. Jadi ada diskon 10%. Kan tadi Pak diterangkan kalau DP itu kan 5-20% ya. Dan sekarang sih 10%-an ya. Nah, itu karena ada insentif PPN maka DP-nya ini sekarang jadi 0 ya. Nah ada juga rumah, tapi gini syaratnya yang DP 0 ini rumah-rumah yang ready. Khusus rumah-rumah yang ready atau yang rumahnya itu bisa serah terima sampai akhir tahun 2021. Nah kemarin ini kan sampai Agustus aja, tapi diperpanjang oleh pemerintah. Jadi ini kabar yang sangat baik sekali. Jadi masih ada waktu lagi nih sampai akhir tahun untuk bisa beli rumah dengan DP 0. Nah selain itu juga bisa pilih rumah yang DP-nya bisa dicicil sampai 18 bulan. Jadi DP-nya itu yang 10% itu kita cicil selama 18 bulan. Jadi cicilan bisa sampai 2 juta atau per bulannya 2 juta itu masih terjangkau ya. Ada juga perumahan yang memberikan ini biaya-biaya. Jadi yang tadi Pak Tis terangkan ada BPHTB, ada BPS Dapi ya, BPHTB, ada jual beli balik nama, terus biaya KPR juga itu free. Ada developer yang memberikan free sampai seperti itu. Jadi kita tidak keluar biaya apapun. Jadi bisa saya simpulkan masa pandemi ini masa yang tepat ya untuk beli rumah. Karena kita tuh dipermudah untuk bisa beli rumah. Harganya itu jadi murah yang dulunya sebelum pandemi itu nggak ada rumah-rumah harga 300, 200 itu saya tidak menemukan. Makanya banyak orang yang di apartemen artinya. Apartemen kan mudah, nggak usah KPR, nggak usah nyicil ke developer, ya kan?
kos. Baru nanti kalau sudah lunas baru apartemennya jadi seperti itu. Alternatif orang untuk beli itu akhirnya jatuh ke apartemen waktu itu. Tapi sekarang apartemen turun karena orang lebih milih rumah. Rumah sangat terjangkau sekali. Kalau di kondisi yang nggak pandemi itu nggak bisa ya. Dan terutama untuk gaji UMR itu bisa ambil rumah seperti itu. Nah, jadi tadi saya sudah terangkan bahwa lokasi-lokasi itu akan naik ya harganya. Seperti di sekitar Surabaya, semua rumah itu akan mengalami kenaikan harga. Jadi jangan khawatir kalau beli rumah itu dimanapun itu pasti harganya naik. Cuma presentasinya itu yang beda-beda. Kalau misalkan di Surabaya itu memang kenaikannya lebih cepat naiknya. Tapi memang harganya sudah termasuk tinggi ya. Yang paling murah sekitar sudah 400-an. Kalau yang dimasuk kota Surabaya. Kemudian kalau yang di daerah Gresik itu di daerah Gresik itu masih ada yang di bawah 300. Ada harganya yang masih 250, 290 sampai harganya 1M ada semuanya. Nah kalau di Sidoarjo itu bisa dapat di daerah Juanda, Pondono, daerah Undangan yang berbatasan dengan Surabaya itu sudah harganya sekitar 400-an. Di daerah Candi sudah ada yang di bawah 300, daerah Tulangan. Nah, ini salah satu contoh klien saya yang sudah agak kredit, yang ada yang gajinya UMR itu bisa gajinya itu 4.200.000 dia dapat ACC KPK 2.280.000 ya. 2.200.000 cicilannya. ya, jadi dia bisa ambil rumah yang harganya 310 juta gitu harganya. Yang terus yang lain juga itu